Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan membahas tentang Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, sudah tahukah kalian apa itu arti Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Pada kesempatan ini, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, dan Al-Latif. Anak-anakku sekalian, sudah tahukah kalian arti As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, dan Al-Latif? Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya yang maha mendengar. Allah mempunyai kekuasaan untuk mendengar semua suara, dari suara yang sangat keras sampai suara dalam hati. Maha mendengarnya Allah menunjukkan bahwa Dia dapat mendengar semua yang diucapkan oleh makhluknya meskipun baru dinyatakan dalam hati. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini Asmaul Husna ini dan menetapkannya dalam hati. Orang yang meyakini Asmaul Husna As-Sami harus berusaha untuk selalu berkata jujur, sebab sekecil apapun kebohongan yang kita lakukan pasti didengar oleh Allah. Anak-anakku sekalian, kita bisa meneladani sifat Allah As-Sami dengan selalu mendengar pelajaran yang disampaikan guru, mendengarkan nasihat orang tua, dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya yang maha melihat. Allah dapat melihat apapun yang ada di alam semesta, meskipun dalam keadaan gelap gulita dan tersembunyi. Tidak ada satu kejadian pun di alam semesta ini yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Basir akan berusaha untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Bukankah semua yang dilakukan oleh manusia diketahui secara sempurna oleh Allah? Bukankah tidak ada satu perbuatan terkecil yang tersembunyi dari penglihatan dan pengetahuan Allah? Anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyatakan tentang Asmaul Husna ini. Salah satunya adalah surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Hakam. Al-Hakam artinya yang memutuskan hukum. Allah adalah satu-satunya penguasa yang berhak dan mampu membuat keputusan yang tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Manusia sering memutuskan suatu rencana, namun semua rencana itu tidak dapat terlaksana jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah lah yang menetapkan segala hukum yang ada di alam semesta ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Artinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta yang memiliki keadilan dan kebenaran. Dia dapat mengadili dan melaksanakan keadilannya. Tidak ada keadilan selain dari keadilannya. Tak ada yang dapat menetapkan keputusannya. Oleh karena itu, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencegah atau menunda pelaksanaan hukumnya. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan atau direndahkannya. Adapun perbedaan ras, keturunan, kekayaan, atau jabatan bagi Allah tidaklah menunjukkan perbedaan derajat. Anak-anakku sekalian, kedekatan seseorang dengan Allah hanya diukur dari seberapa besar usahanya dalam meningkatkan ketakwaannya. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin tinggi pula posisinya dan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah ketakwaan seseorang, maka akan semakin kurang kemuliaannya di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anakku sekalian, kata adil juga berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Lawan kata adil adalah zalim atau aniaya. Seseorang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya disebut zalim atau berbuat aniaya. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Adl, yaitu dengan cara berbuat adil terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada semua. Yang kelima yaitu Asmaul Husna Al-Latif. Al-Latif artinya maha lembut. Allah memperlakukan hamba-hambanya dengan penuh kelembutan. Kelembutannya meliputi segala sesuatu hingga hal kecil dan terperinci. Karena kelembutannya, dia bahkan memberi sebelum diminta, mengulurkan tangannya sebelum kalimat permohonan terucap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi latiful lima yasha.
yang artinya, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Anak-anakku sekalian, Allah sangat senang kepada setiap hambanya yang lemah lembut dan berlaku sopan kepada siapa saja, terutama kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kita tidak berkata kasar dan tidak suka marah-marah hanya karena masalah kecil. Jika kita dapat melakukan hal ini, maka kita akan mempunyai banyak teman dan disenangi orang lain. Jika kita menemui orang yang berhati keras, maka tidak seharusnya kita membalasnya dengan sikap keras pula. Hanya kelembutanlah yang mampu mengalahkan kekerasan. Kita harus belajar dari air yang dengan kelembutannya justru dapat memecahkan batu yang keras. Demikian materi Asmaul Husna yang Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.